Ada sebuah seni, taktik dan strategi tingkat tinggi dari seorang Bojan Hodak dalam memenangi derby 10 versus 11 saat bertandang ke markas Persikabo. Kita semua sepakat, ada semangat tak biasa yang ditunjukkan oleh punggawa Maung Bandung ketika memulai laga. Pressing ketat dengan serangan yang bertubi-tubi berhasil mengagetkan tim tuan rumah hingga terpaksa harus melanggar seorang David da Silva di kotak terlarang. Entah mengapa semangat itu seketika menjadi tak terarah. Yang di menit awal bermain dengan full pressing dan tak membiarkan tim lawan menguasai bola dengan nyaman. Tiba-tiba para pemain Persib jadi acak-acakan dalam merebut bola. Seperti ada kepanikan yang bahkan tak pernah kita saksikan sebelumnya. Bayangkan baru di menit ke-36, Persib telah mengantongi 5 total kartu. Kartu kuning Dedi di menit 14, Rian Kurnia di menit 15, Mark Klok di menit 27, dan malapetakannya memuncak di menit 36 saat seorang Deddy Kusnandar mendapat kartu kuning keduanya dan berakibat kartu merah. Aneh memang saat itu, padahal Dedi dan Mark Klok biasanya sudah paham betul kapan harus melakukan pelanggaran yang berisiko kartu atau yang akrab kita kenal sebagai professional fouls. Ada kepanikan di wajah para punggawa Maung Bandung saat Dedi terusir dari lapangan. Trauma berat tampaknya masih menyelimuti Mark Klok dan kawan-kawan saat sebuah kartu merah mampu mengubah semuanya, yaitu ketika bertandang ke markas Barito Putra saat Alberto diganjar kartu merah oleh wasit. Namun disinilah Bojan Hodak bereaksi. Evaluasinya jeli dan analisanya tajam. Saat itu kita berpikir ia akan menarik Rian Kurnia atau Ciro, kemudian memasukkan seorang pemain bertahan ataupun gelandang yang intinya punya kemampuan bertahan untuk mengamankan kedudukan. Namun Hodak justru menarik Rian Kurnia dan memasukkan seorang striker, yaitu Ezra Walian. Aneh memang rasanya, saat tim sedang tertekan dan kekurangan jumlah pemain, Hodak justru memasukkan seorang striker yang punya tipikal menyerang. Percayalah jika pelatih lain mungkin akan memasukkan seorang Igbo Nevo ataupun Kakang untuk diplot sebagai gelandang bertahan agar Persib kuat dalam bertahan. Atau setidaknya memasukkan Beckham karena Beckham juga cukup tangguh di lini tengah. Namun di babak kedua, akhirnya kita mengerti mengapa Ezra yang dipilih Hodak dan bukan Kakang, bukan Igbo Nevo, bukan pula Beckham Putra. Hodak seperti telah membaca, Persikabo pasti akan mencoba keluar untuk menyerang. Dan benar adanya, Persib dibombardir sejak awal babak kedua. Dan saat Persikabo menyerang, disitulah Ciro, David, dan Beltrame mendapat space karena para punggawa Persikabo telah meninggalkan posnya. Maka disitulah peran Ezra semakin vital. Hodak tahu Ezra ini memang tak cepat, tapi ia punya kemampuan umpan yang akurat. Maka disitulah peran Ezra terlihat saat true pass-nya berhasil dikejar oleh Ciro untuk kemudian dieksekusi oleh Beltrame. Kita lagi ada peluang kali berbahaya sikat, gol! Dan itu tak hanya terjadi sekali. Ezra memang sebelumnya pernah diplot sebagai gelandang bertahan, tepatnya saat melawan Borneo FC. Namun saat itu situasinya Persib sedang dalam keadaan tertinggal. Jadi wajar jika pelatih memasukkan pemain yang punya tipikal menyerang untuk mengisi pos gelandang bertahan. Namun saat melawan Persikabo, Hodak tampaknya sudah paham betul karakter setiap pemainnya. Dan paham betul dalam situasi semacam ini, pemain mana yang lebih pas.
Maka walau Ezra ini bukan tipikal pemain bertahan, namun ia cukup berhasil menstabilkan lini tengah Persib bersama seorang Mark Klok dalam meredam serangan para pemain Persikabo. Melihat dari statistik dalam laga malam itu, semakin meyakini jika Hodak ini tampaknya benar-benar memaknai sepak bola adalah tentang efektivitas, bukan tentang ball possession. Bayangkan tim yang hanya menguasai 34% ball possession berhasil memporak-porandakan lawannya. Sebuah filosofi simple football yang tampaknya sepaham dengan seorang Diego Simeone, seorang penganut filosofi sepak bola bertahan dengan counter attack sebagai ciri khasnya. Kejeniusan pelatih memang tak hanya ketika dia menyiapkan formasi untuk bertanding, tapi juga tentang reaksi dan keputusan apa yang harus diambil ketika tim dalam keadaan terdesak. Maka kita kerap kali melihat Bojan Hodak membuat keputusan mahal dalam mengganti para pemainnya. Kemenangan Persib atas Persikabo hanya dengan 10 orang sejak babak pertama akan tercatat menjadi sebuah sejarah. Sejarah yang mengingatkan kita semua jika tim ini bahkan mampu melesatkan 2 gol tambahan hanya dengan 10 orang pemain. Sekaligus membuktikan lagi dan lagi jika Jawa Barat hingga saat ini masih biru. Kemenangan atas Persikabo juga memantapkan posisi Persib untuk mengamankan 1 tiket ke Championship Series dengan kepala tegak. Mengapa kami katakan dengan kepala tegak? Karena Persib adalah satu-satunya tim dari 4 serangkai ini yang masih mampu berada di tempat seharusnya mereka berada. Dan itu terjadi di era pelatih jenius yang bernama Bojan Hodak. Beneran ya kalian? Tak hanya performa Persib yang kian tak terbendung akhir-akhir ini, tapi juga penjualan jam dinding Persib yang ini juga kian melejit. Penjualnya bahkan sampai kaget dengan animo besar teman-teman dalam membeli dan membantu produk UMKM ini. Bahkan, tim produksi mereka sampai lembur hingga malam demi pesanan teman-teman datang tepat waktu. Karena hanya dengan 30 ribuan, kalian udah bisa miliki jam eksklusif Persib yang satu ini. Dan yuk rasakan vibe Persib yang lagi jago-jagonya dan dukung terus Persib dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu. Link pembelian Shopee-nya ada di deskripsi dan kolom komentar ya.